Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kakak di channel Areska dan masih ada di kedai Med OO. Nah, ini video melanjutkan pembahasan soal-soal KSK tahun 2020. Video ini akan membahas nomor 4 dan nomor 5 yang kebetulan materinya sama-sama aljabar. Ya, kalau lebih spesifik sih sebenarnya adalah persamaan ya. Tapi ada bumbu-bumbu deretnya nanti di nomor 5 gitu. Tapi oke lah. Nah, langsung saja ya adik-adik ya. Nih, silakan dibaca soal nomor 4 ini. Ini masih kemampuan dasar ya. Kemampuan dasar berarti yang bagian A. Nah, ini misalkan X dan Y itu bilangan asli. Sehingga 2X tambah 3Y sama dengan 2020. Yang ditanya nilai terbesar yang mungkin dari 3X tambah 2Y. Nah, gampang ini soalnya. Jadi intinya kalian mencari nilai X dan Y yang kalau disubstitusi ke persamaan ini ya. Kepersamaan ini ya terpenuhi, di mana nanti nilai X dan Y-nya kalau kalian substitusi ke sini itu nilainya yang paling besar. Nah, caranya gimana? Ya caranya kita cari nilai X dan Y-nya yang memenuhi persamaan linear ini. Tapi ada strateginya ya. Strateginya gini. Lihat nih, koefisien yang ditanyakan yang terbesar adalah X ya. Intinya yang ya kan antara X dan Y besaran nilai X ya, artinya kalau nilai X-nya besar berarti nanti hasil dari 3X tambah 2Y itu juga pasti lebih besar dibanding nilai X-nya lebih kecil dibanding Y gitu ya. Paham nggak ya Dek ya? Ya kita langsung konkret saja nih. Kalau untuk mencari nilai X yang besar berarti kita mencari nilai Y yang kecil gitu. Nah, karena X dan Y-nya itu bilangan asli, ya, bilangan asli berarti kita mulai aja dari angka 1 gitu. Kalau Y-nya 1, X-nya berapa gitu kan? Berarti tinggal 2X tambah 3 sama dengan 2020, sehingga 2X sama dengan 2017. Nah, X di sini 10 berapa nih? 101, oh enggak bulat ya, belakangnya ganjil. Kalau dibagi 2 ya berarti pecahan ya, berarti bukan asli ya. Ini 8. Oh, salah. 10. Kakak kok lama ngitungnya. 08. Nah, lebih setengah ya. Nah, berarti ini bukan bilangan asli. Nah, berarti ini nggak kepake. Yang ini nggak kepake. Kenapa? Karena 1008 setengah bukan bilangan asli, berarti ini nggak kepake lah. Kemudian sekarang kita ambil kalau Y-nya 2 gitu. Kalau Y-nya 2 berarti 2X tambah 6 kali 3 sama dengan 2020. Berarti 2X sama dengan 2020 dikurangin 18. Berarti 2002. Nah, kalau ini belakangnya genap dibagi 2 ya, berarti bilangan asli ya. 1001 gitu. Nah, berarti ini X-nya 1001. Nah, kalau Y-nya 2 ya. Y-nya 2 berarti 2X tambah 3 kali 2 sama dengan 20 atau 2020, maka 2X sama dengan 2020 dikurangin 6, 2014. Nah, belakangnya genap ya, sehingga nilai X-nya bisa dibagi 2, ya berarti akan menghasilkan bilangan yang asli, 1007 gitu ya. 1007. Nah, pasangan inilah adalah nilai X, Y yang paling ini ya, yang paling maksimal ya, nilai X-nya paling maksimal ya. Ketika nilai X-nya paling maksimal berarti nilai Y-nya paling minimal.
untuk disubstitusikan di sini. Maka tinggal kita substitusikan 3x tambah 2y, di mana x-nya 1007, berarti 3 kali 1007 ditambah 2 kali 2. Sama dengan 1007 kali 3, 1202, 003 ditambah 4, berarti 3025. Nah, ini nilai maksimal atau nilai terbesar yang mungkin dari 3x tambah 2y. Cukup mudah. Kemudian kita lanjut dengan nomor 5. Oke, ini nomor 5 ya. Nah, coba adik-adik baca dulu soalnya, kemudian boleh di-pause, kemudian dicoba. Gimana ya Kak cara mencobanya? Gampang, jangan dibikin rumit. Ingat, ini masih kemampuan dasar. Baca dulu pelan-pelan. Nah ya, coba kita bareng-bareng bacanya. Suatu barisan bilangan real A1, A2, A3, dan seterusnya, di mana memenuhi A1 sama dengan 1, A2 sama dengan 3/5 kan? Dan ada persamaan ini. Nah, 1/AN sama dengan 2/AN min 1 min 1/AN min 2, di mana N-nya harus lebih besar dari 3. Maka N-nya tinggal kalian ganti dengan N lebih besar atau sama dengan 3. Berarti bisa 3 dulu, kemudian 4, 5, dan seterusnya. Dari sini, kalian akan mendapatkan pola, sehingga kalian akan menemukan nilai A 2020. Nah, dicoba dulu ya. Oke, masih belum dapat? Oke, belum kebayang. Nih coba kakak kasih contoh ya. Kalau misalnya ini kan N N lebih besar atau sama dengan 3. Berarti kita boleh ganti N ini sama dengan 3. Kita ganti 3 dulu. Berarti kalau N di sini kita ganti 3. 1/A3 sama dengan 2/A3 kurang 1 kan 2. Berarti 2/A2 dikurangin 1/A1. Nah, tinggal kalian ganti A1 dan A2-nya kan sudah diketahui. Oke? Nah, silakan pause lagi dan kamu coba lagi deh. Jangan takut, intinya itu. Nah, sudah dicoba kan? Ketemu nggak polanya? Oke. Alhamdulillah. Nah, kita langsung bahas saja. Di sini kita akan substitusikan nilai N mulai dari N sama dengan 3 ke persamaan ini. Berarti 1/A3 sama dengan 2/A2 dikurangin 1/A1. Nah, diketahui kan A1-nya sama dengan 1 dan A2-nya 3/5. Berarti 2 dibagi 3/5 itu kan 10/3. Dikurangin 1/1 gitu ya, 1 berarti. Nah, 10/3 dikurangin 1 ya berarti 7/3. Nah, ini kan 1/A3. Sehingga dari sini kita peroleh nilai A3-nya adalah 3/7. Nah, betul kan? Kemudian, kita belum bisa menentukan A 2020 karena belum terbaca ya ini maksudnya apa. Sehingga kita coba lagi, yaitu dengan menemukan 1/A4. Nah, kalau 1/A4 berarti 2/A3 dikurangin 1/A2. Nah, sehingga 1/A4 sama dengan 2/A3 itu kan 3/7. Berarti 2 dibagi 3/7 itu 14/3 ya. Langsung saja boleh ya, nggak bingung ya adik-adik ya. 14/3. Dikurangin 1/A2 berarti 1/3/5 itu 5/3 sama dengan 9/3. Artinya A4 sama dengan 3/9. Boleh nggak Kak ini disederhanakan sama dengan 3? Ini kan 9/3 kan 3. Boleh-boleh saja, tapi di sini kan kita ingin melihat polanya. Gitu, kalau ini kamu sama dengan 3, nanti kelihatan nggak ya polanya? Ya nggak apa-apa, kamu coba dulu gitu. Oke, sekarang ini kita putuskan tetap 3/9 ya. Kenapa? Karena A3-nya kan 3/7, biar ada kesamaan ya, pembilangnya sama-sama 3. Nah, apa yang terjadi?
Kalau kalian belum melihat juga polanya, kita cari aja dulu satu lagi, yaitu 1/A5 ya. 1/A5. 1/A5 sama dengan 2/A4 dikurangin 1/A3. Nah, sama dengan 2/A4. A4 itu kan 3/9. Berarti 2/3/9. Nah, sehingga 18/3 ya. Dikurangin 1/A3. A/3 tadi kan 3/7. 1/3/7 ya. Berarti 7/3. Sama dengan 18 dikurangin 7 itu 11/3. Ini adalah 1/A5. Sehingga A5 sama dengan 3/11. Oke, nah kakak rasa cukup ya sampai A5. Jadi ada 5 ya, ada 5 cukup lah. 1 3/5, 3/7, 3/9, 3/11. Nah, kita akan coba lihat sebetulnya mereka membentuk apa. Kita geser ya. Oke. Nah, kakak garis dulu ya. Tadi ada pola apa saja? Ingat? 1, 3/5, 3/7, 3/9, 3/11. Tentu kalian bisa menebak nih. A6 pasti berapa? Iya benar. 3/berapa? Ayo? 14. Gitu kan? Nanti A selanjutnya A berapa ya? Habis A6, A7? Bisa nebak juga ya? Iya benar. 3/17 dan seterusnya. Nah, ada kesamaan apa ini adik-adik? Iya betul. Kesamaan pembilangnya sama-sama 3. Loh kak ini kan 1 gitu. Ya ini kan 1 boleh kita ubah menjadi 3/3. Nah ini polanya ya. Sorry ini kakak salah ya. Ini bukan 14. Ini 13. Ini 15. Maklum ya ini rekamannya sudah hampir midnight. sorry tapi ini kan udah benar ya. Nah berarti selisihnya 22 ya. Penyebutnya selisihnya 22 sehingga kita bisa bikin kesimpulan kalau ada kesimpulan dengan begitu yang namanya AN sama dengan ini oke kalau bingung. Ini kan A1. Bentar. Oke. Sensitifnya berkurang. Ini kan A1 ya. Ini A2. Oh, I see. Nah, ini A2. Yang ini kan A3. Ini A4. Ini A5. Ini A6. A6. Ini A7. Nah, tentu kita bisa membuat atau menyimpulkan sehingga AN sama dengan 3 per, nah ini polanya kan selisih 22 ya. Kalian bisa menggunakan untuk mencari UN berarti ya. Ini membentuk pola barisan apa adik-adik? 3, 5, 7, benar, aritmatika. Sehingga dengan rumus suku ke N, gitu ya, ini kan berarti rumus suku ke N. UN sama dengan A ditambah N-1 kali beda gitu ya. Dimana A-nya 3 ditambah N-1 bedanya 2. Nah, sama dengan 3. Jelek ini. 3 ditambah 2N-2 sama dengan
3 dikurang 2, 1 gitu ya, tambah 2n, berarti kita tulis 2n plus 1. Nah, ini berarti di bawahnya kita tulis 2n plus 1. Nah, ini adalah untuk AN. Nah, sekarang yang ditanyakan tadi apa? A 2020. A 2020. Berarti sama dengan 3 dibagi 2020 dikali 2 tambah 1. Sama dengan 3 per 4040 tambah 1, berarti 4041. Nah, seharusnya kita harus cek dulu di soal. P dan Q ketentuannya apa ya? Kita lihat. Nah, P dan Q merupakan bilangan asli relatif prima. Nah, kita harus uji, harus cek dulu nih, apakah 3 dan 4041 merupakan bilangan asli yang relatif prima? Oke. Apa itu bilangan asli relatif prima? Nah, kita akan cari FPB-nya antara 3 sama 4041. Kalau dia dikatakan relatif prima apabila FPB antara 3 dan 4041 itu sama dengan 1. Nah, kita tahu bahwa 4041 ini masih bisa sederhana ya kalau dibagi dengan 3, sehingga 3 dan 4041 itu bukan bilangan asli yang relatif prima ya. Baik, ini kita langsung sederhanakan ya, masing-masing dibagi dengan 3. Sehingga ini 1 per 4 bagi 3, 1, 10, 3, kemudian 14, 4, 21, 7. Nah, 1 per 1347. Nah, dua bilangan ini adalah relatif prima. Sehingga kita bisa menentukan nilai P ditambah Q sama dengan 1348. Demikianlah pembahasan untuk dua nomor, yaitu nomor 4 dan nomor 5. Mudah-mudahan adik-adik ngerti. Kalaupun masih belum ngerti, silahkan bertanya dan berikan komentar di kolom komen. Kalau kalian merasa video ini menyenangkan dan menarik, silahkan subscribe, kemudian kasih like, dan jangan lupa share ke teman-teman kamu. Oh ya, jangan lupa tunggu video selanjutnya, yaitu untuk nomor selanjutnya yang jelas kita akan tuntaskan untuk pembahasan KSN 2020 tingkat kota Madia. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tambahan ya, tambahan tentang apakah dua buah bilangan itu adalah relatif prima, agar kalian tidak miskonsepsi gara-gara tadi ya pembahasan soal relatif prima. Nah, balik lagi ke definisi dua buah bilangan dikatakan relatif prima, itu apa ya? Kalau ada A dan B, A dan B adalah bilangan relatif prima jika faktor persekutuan terbesarnya FPB A dan B itu sama dengan 1. Nah, contoh ini ya, contohnya misal 10 dan berapa ya? 10 dan 11. Nah, 10 dan 11 ini adalah relatif prima. Maksudnya relatif prima itu bukan A adalah bilangan prima dan B bilangan prima ya, tapi
dua buah bilangan ini memiliki faktor persekutuan terbesar sama dengan 1. Nah, kita tahu bahwa faktor dari 10 itu adalah 1, 2, dan 5. Nah, kalau faktor dari 11 itu kan 1 dan 11 saja ya. Nah, dari sini adik-adik kita tahu bahwa FPB-nya adalah 1 saja. Nah, sehingga 10 dan 11 ini adalah relatif prima. Nah, kakak kasih contoh lagi, misal berapa ya? 10 dan 15. Nah, 10 dan 15 ini bukan relatif prima. Bukan bilangan relatif prima ya. Karena faktor dari 10 itu 1, 2, 5. Nah, faktor dari 15 itu 1, 3, 5. Nah, lihat adik-adik di sini ada 2 buah bilangan yang merupakan FPB dari 10 dan 15, yaitu 5 ya. Nah, sehingga 10 dan 15 bukan merupakan bilangan relatif prima. Mudah-mudahan tambahan ini bisa menjelaskan lebih detail terkait dengan kenapa terkait untuk menjawab nomor 5 tadi. Sehingga oke lah, ini kakak sudah clear ya sebenarnya. Anyway, kalau kalian masih ada pertanyaan, silahkan berikan komentar di kolom komen. Dan terima kasih sudah menyimak sampai selesai dan tidak di skip-skip, sehingga informasinya kalau ada yang salah atau ada yang mau ditanyakan, ya jangan lupa lo ya, tinggalkan kolom komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.